Halo Ngosinipers, balik lagi masih di dalam ajang Gaikindo Jakarta atau WIG. Nah, di samping gua ada mobil yang sangat spesial dan istimewa dari GAC Aion, yaitu GAC Aion UT. Namanya cukup panjang ya, jadi ya GAC Aion. Nah, langsung aja ke bagian eksterior bagian depannya. Oke, lanjut ke bagian eksterior depannya. Yang gue notice pertama itu dia lampunya sudah proyektor LED ya, untuk lampu sennya, lampu malamnya juga ada proyektor LED. Tapi di sini dia kayak membentuk alis ya, jadi kelihatannya lebih sporty gitu. Dan lekukan-lekukan juga di sini, housing dari headlampnya juga lebih sporty. Di bawahnya dia ada lampu fog lamp yang sudah LED juga, tapi berbentuk kubik gini ya, jadi kayak kubus-kubus gitu ya di bagian bawah sini. Serta untuk grillnya dia ada di bagian bawah sini yang kecil ya. Jadi garis-garis ini mirip-mirip dengan grillnya Aion ini ya, Y Plus. Jadi dia bawahnya nih seperti ini, garis ke samping ke kanan gitu ya. Terus dia ada radarnya juga di bagian tengah sini. Jadi ada dua di kaca dan juga di bagian bawah sini. Tentu saja dia sudah tersematkan kamera 360 ya di bagian atas ini. Ini ada logo Aionnya. Oke, lanjut ke bagian sampingnya. Oke, lanjut ke bagian samping dari Aion UT. Nah, bukan universitas terbuka ya, ini benar namanya UT. Nah, gue notice di bagian pelek-pelek ya, dia atau kaki-kakinya itu menggunakan ring 17 dengan profil ban 21555 ring 17 yang berbentuknya ke arah sporty juga. Jadi di sini dia warnanya two tone ya, Ngosinipers. Bahkan bukan two tone lagi, ini warnanya 3 warna. Jadi ada warna disebut ini merah kayak keunguan gitu. Tapi di sini ada aksen warna putihnya. Nah, di atasnya ada aksen warna blacknya. Tentu saja untuk kaca spion dia sudah disematkan lampu sen dan juga kamera 360 yang tadi gue bilang. Dan kabar gembiranya dia handle-nya cungkil. Jadi gini dong, kalau bikin handle tuh kita simpel-simpelan, nggak usah. Kalau pas tuh kan perdebatannya masalah keselamatan juga ya. Oke, di sini juga dia ada seperti fender kayak mencirikan sebuah SUV ya. Jadi ada fender-fendernya juga di sini. Shading-shadingan warna hitam di sini juga. Dan untuk keempat rodanya dia menggunakan rem cakram disc. Oke, lanjut ke bagian belakang. Oke, lanjut ke bagian eksterior belakangnya dari Aion UT yang tipe premium ini ya. Jadi dia untuk stop lampnya dia udah full LED, lampu sennya juga udah full LED, lampu muda juga full LED. Nah, yang gue notice nih lampu sennya juga sama kayak di lampu fog lamp yang tadi gue bilang, bentuknya kayak kubik-kubik atau kubus itu, kotak-kotak ya. Dan juga di bawah sini ada badge UT Aion dan oh ya, udah itu aja. Dan sini ada rear wiper, ada rear defogger, high mount stop lamp, dan juga ada rear roof spoiler yang berwarna putih. Dan di bawahnya dia ada shadingan berwarna hitam lagi. Ada kamera mundur yang nyatu dengan kamera 360-nya, dan tentu saja untuk pembukaan bagasinya dia sudah elektrik. Nah, ini kita lihat kapasitas bagasinya. Dia masih cukup memadai ya, kurang lebih ya sekitar 300 literan lebih juga masih bisa, dan memuat beberapa koper yang ukuran sedang maupun medium juga masih bisa masuk. Dia juga ada lampu bagasinya di bagian kiri sini yang sudah LED, dan dia di masing kiri kanan ini kayak ada kantong penyimpanan yang buat kita misalkan naruh-naruh barang kecil. Di bawah sini dia ternyata masih ada ban serepnya. Nah, jarang-jarang ya, jadi mobil listrik itu ada ban serepnya, tapi di sini ban serepnya dia temporary. Nah, oke. Mari kita ulas spesifikasinya. Nah, sebelum memasuki ke dalam interiornya, mari kita ulas spesifikasi dari mobil ini. Nah, mobil ini memiliki panjang 4270 dan lebar 1850 serta tinggi 1575. Dan wheelbase-nya 2750 seperti MPV kebanyakan ya wheelbase-nya. Nah, untuk penggerak motor listriknya dia berkapasitas baterai 60 kWh, ditenagai 204 PS dengan torsi 210 Nm. Nah, tenaga sama torsinya tuh mirip-mirip ya, hampir beda tipis. Dan tentu saja dia mempunyai jarak tempuh 500 km NEDC. Nah, Jakarta Semarang masih ada lebihnya dikit tuh. Nah, oke, lanjut bagian interiornya. Oke, lanjut ke bagian interior dari Aion UT. Nah, ini gua akan notice headroom dan legroomnya dulu ya. Nah, ini untuk posisi mengemudi gua dengan tinggi 171 cm. Untuk legroom dia masih tersisa bahkan masih 15 jari, dan headroom masih tersisa sekitar 5 jari. Nah, dia di bagian sini door trimnya juga udah full ini ya, soft touch ya, sintetis di bagian sininya, tapi di sini aksen plastik, cuman dia warnanya navy itu ya, jadi ada black ada navy juga, dan handle juga aluminium brass, serta power window-nya juga sudah
all auto di keempat sisinya. Serta di bawah sini ada speaker dan juga ada, oh sorry, nggak ada ini ya, nggak ada cup holder, tapi ada seat back, apa namanya, door pocket aja ya di bagian sini ya. Tapi bisa buat aqua gelas atau botol-botol kecil yang bisa masuk. Dan juga di sini ada seat back pocket di bagian kiri kanannya. Dia untuk joki juga sudah full kulit, tapi ada motif portrait-nya di bagian tengah sini. Ada lekukan-lekukan juga yang bisa menopang tubuh dengan secara baik. Dan juga di sini ada AC, ya, kisi-kisi AC bisa diatur kiri kanannya. Dan juga ada slot USB Type A serta penyimpanan buat naruh HP-nya ketika kita lagi men-charger ya di bagian sini. Untuk seat belt dia sudah 3 titik, udah ada ISOPIC juga, dan di tengah sini dia tersedia juga armrest ya, yang sudah ada 2 buah cup holder. Tentu saja dia ada headrestnya juga, tiga-tiga sudah adjustable, dan ada hand grip yang sudah retract, serta ada individual lamp di bagian kiri kanan, dan sudah airbag yang cukup lengkap. Oke, lanjut ke bagian depannya. Oke, lanjut ke bagian interior depan dari Aion UT tipe premium ini. Yang gue notice adalah setirnya dia sudah steel, tapi dia sayangnya belum teleskopik ya. Dan juga dia cukup simple ya. Jadi kebanyakan Aion tuh hanya tombol-tombol yang ini kayak tombol bintang, terus buat angkat telepon, dan juga ada voice command-nya juga, tombol bintang lagi. Dan untuk adaptif cruise control-nya diaktifkan lewat personal ya, di tek-tek 2 kali. Dan juga di sini ada tuas wiper yang nyatu dengan lampu sen juga di bagian sini. Dan juga klakson di tengah sini ya. Untuk setirnya juga full kulit ya. Jadi ntar kalau pengaturan adaptif cruise control ya, ketika kita udah 2 kali ke bawah, nanti pengaturan jaraknya bisa diatur di bagian di tengah kanan sini ya. Dan untuk atur jaraknya juga kita bisa atur juga. Dan untuk door trimnya dia masih sama senada kayak di bagian belakang tadi, ada motif-motifnya di tengah sini, tapi udah ada soft touch juga. Dan ada power window yang tadi gue bilang keempat sisi udah all auto. Dan juga sini ada aluminium brush lagi, serta di sini ada speaker di bagian bawahnya. Namun depan tersedia juga ada cup holder. Tentu saja kisi-kisi AC-nya yang sangat imut-imut ini yang gue bilang ya. Jadi modelnya kayak cute gitu ya, dipegangnya juga mewah. Dan di sini dia udah soft touch juga, soft touch walaupun di sini hard plastik. Dan juga ada tweeter yang cukup jauh juga, tweeternya di bagian depan sini pilar A-nya ya. Dan dia ada glove box yang kemarin dikeluarkan di Aion V, di Aion UT tersedia glove box juga, serta hook di bagian sini. Dan kita juga ada penyimpanan rahasia yang diputar ke kiri. Nah, ini kita bisa naruh kartu ya, bisa naruh uang receh juga kita bisa taruh di sini ya. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan yang cukup besar, jadi buat naruh HP juga bisa di bawah sini. Dan di sini ada 2 buah cup holder, serta di sini ada wireless chargingnya juga. Dan glove box ya, dia cukup dalam juga, serta sudah soft touch juga di bagian sini. Untuk joknya juga masih sama ya, motifnya seperti di bagian belakang. Nah, untuk di bagian sini lampunya sudah LED, hazard di atas sini. Dan dia ada bukan tempat kacamata, jadi buat kaca belakang nih, ada kacanya gitu. Nah, di sini ada sun visor yang sudah ada lampunya juga, ada kacanya. Untuk spion dia sudah auto dimming ya. Nah, ini juga sun visor ada kacanya dan juga ada lampunya. Oke, lanjut ke bagian head unitnya. Nah, di sini juga ada buat pembukaan dari sunsetnya ya, nih buat nutupnya. Terus poltergate-nya. Terus juga ada door lock dan unlock-nya, window lock juga kita bisa atur ya. Dan juga sini ada untuk menyalakan lampunya, jadi ada auto high beam juga lampunya, ketinggian sorot lampunya juga kita bisa atur. Terus lampu baca kita bisa reading lamp ya, kita bisa atur juga lampunya nih lewat ini smart cabin. Nah, oh ternyata dia ada pendingin jok juga ya, ventilasi untuk driver maupun untuk kursi penumpang depan. Nah, ini ada pengaturan dari spionnya, udah retractable mirror juga, nanti bisa diatur lewat sini juga ya. Untuk spion kiri kanannya kita bisa atur tombol-tombol yang ini. Dan juga dia ada Adigo Smart Driving karena mobil ini sudah ada intelligent cruise control dan traffic jam assist. Jadi ada sudah cukup lengkap ya, ada forward collision mitigation, rear cross traffic alert, blind spot detection, down open warning, lane departure assist, emergency lane keeping, safe speed warning. Jadi kita ada warning kalau ketika udah membatas berapa kecepatan. Nah, misal contohnya 10 km per jam, nanti ada warning dari mobil ini. Nah, ini integrated cruise control yang kita bilang. Juga ada parkir radar atau sensor parkir ya. Driving energy consumption.
Nah, di sini juga kita deteksi berapa sisa baterai kita, energy recovery-nya mau medium. Terus ada driving mode-nya comfort, apa sport atau power save. Nah, kita lagi comfort, bisa ubah ke sport juga. Power consumption-nya, energy consumption-nya kita bisa atur juga. Ya, trip A, trip B-nya nih kita udah berapa? 15 kWh. Kan ini mobil test drive juga ya. Nah, ini ada auto hold, electric stability control, dan juga parking brake. Ini ya, otomatis, tapi dia di sini tombol. Towing mode juga ada. Nah, untuk respon ini ya dari pengeremnya mau standar apa mau sport, dan steeringnya kita mau comfort atau sport. Nah, jadi kalau mode tadi adanya di bagian sini ya, driving energy ya. Tadi di sini tuh hanya mode brake dan juga mode steeringnya. Nah, ini ada sistem setting. Oke, itu saja ya. Ini juga ada Apple CarPlay. Oke. Ini ada integrated juga ya, jadi ininya sistem navigasinya juga ya. Nah, ini untuk speedometernya ya, layarnya cukup besar, kurang lebih sekitar 10 inch ya. Ini ada indikator giginya juga, terus ada speedometer digital, sisa baterainya, terus ada modenya di sini juga, ada buat adasnya, door overwhelming juga kita bisa lihat juga. Oke, itu saja. Oke, itu saja ulasan dari Aion UT tipe premium dengan jarak tempuh 500 km. Dengan harga 363 juta, kalian sudah mendapatkan mobil se-cute ini atau seimut ini dengan jarak tempuh yang 500 km. Bahkan sampai Semarang tuh masih bisa lebih dikit ya. Dan juga kelegaan kabin tentunya di baris keduanya dengan wheelbase 2750. Oke, itu aja. Machinipers, see you next time the content.